Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi di Al Furqon Tawabi channel belajar AutoCAD. Pada pertemuan kali ini saya akan sharing-sharing santai ya teman-teman. Ngobrol-ngobrol santai untuk membahas objek snap pada AutoCAD. Apa sih itu objek snap? Objek snap adalah suatu tools atau perintah yang digunakan untuk menangkap titik acuan pada suatu objek. Seperti namanya itu sendiri di sini snap, jadi bisa diartikan tangkap ya teman-teman, atau menangkap. Dalam proses penggambaran ini sangat membantu sekali untuk mempercepat dan untuk lebih akurasi ya teman-teman, lebih tepatnya presisi. Teman-teman bisa mengaktifkan untuk objek snap 2 dimensi dan 3 dimensi di status bar ini. Jika teman-teman bisa centang pada status bar sini, ini 2D object snap, ini 3D object snap. Teman-teman juga bisa mengaktifkan untuk object snap 2 dimensi dengan mengetikkan F3. Kita coba ketikkan F3, sini on, F3 off. Adapun untuk mengaktifkan dan mematikan objek snap 3D atau 3 dimensi, teman-teman bisa ketikkan F4, 3D OS snap on, 3D OS snap off. Nah, jadi F3 ini untuk 2 dimensi dan F4 ini untuk 3 dimensi. Teman-teman juga bisa menampilkan menu objek snap ketika proses menggambar. Misal kita membuat garis. Nah, teman-teman di sini untuk snapnya misalkan belum aktif. Ini belum ada snap ya teman-teman. Kita coba F3. Nah, ini namanya snap, objek snap. Jadi kita menangkap titik tengah, ini titik kuadran, ini titik nearest atau titik terdekat. Kita coba off. Nah, teman-teman bisa mengetikkan shift, tahan, lalu klik kanan. Shift, klik kanan. Nah, di sini akan muncul menu objek snap 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi meskipun di sini objek snapnya off, kita bisa menggunakan menu shift plus right click ini atau klik kanan. Untuk setting objek snap,
teman-teman bisa mengetikkan komen OS ataupun DS. Object Snap di sini kita coba klik. Nah, di sini akan muncul menu Object Snap 3D dan 2 dimensi. Di sini juga ada settingan dynamic input dan snap grid. Jadi kita fokus ke Object Snap dan 3D Object Snap untuk pembahasan kali ini. Di sini teman-teman bisa hilangkan untuk centangnya ini semua. Teman-teman bisa memilih untuk snap mana yang relevan dengan pekerjaan atau penggambaran teman-teman. Jadi misalkan di sini center, midpoint. Jadi teman-teman tidak harus checklist ini semua. Seperti itu. Untuk 3 dimensi Object Snap juga sama di sini. Teman-teman bisa seleksi mana yang teman-teman perlukan di sini. Kita juga bisa mengetikkan DS, drafting setting. Ini sama munculnya seperti ini. Jadi misalkan kita akan membuat objek yang berhubungan dengan lingkaran. Jadi kita misalkan klik untuk snap, tangent, kuadran, kita coba oke. Jadi untuk titik tangkapnya, nah di sini akan yang tersnap hanya kuadran, center, dan tangent ya teman-teman. Nah, ini yang saya maksud, teman-teman bisa pilih objek snap mana yang relevan atau cocok untuk penggambar yang akan teman-teman kerjakan, seperti itu. Kita coba membahas untuk shortcut ya teman-teman. Untuk proses penggambaran, semakin banyak teman-teman mengetahui kunci pintas, itu akan semakin memudahkan atau mempercepat pekerjaan teman-teman ya. Jadi misalkan kita mau membuat center di sini, teman-teman bisa mengetikkan shift plus klik kanan ini, atau juga bisa mengetikkan shift plus C atau shift plus koma untuk snap centernya. Kita coba ke object snap dulu. Misalkan di select semua di sini. Kita membuat lingkaran. Nah, teman-teman untuk mengambil titik tengah sini, kita cukup mengetikkan shift plus C. Kita tekan tombol shift, lalu tahan, lalu ketik tombol C pada keyboard. Nah, kita arahkan ke lingkaran sini, maka akan tersnap senternya. Oke, kita coba membuat garis. Kalau misalkan teman-teman didekatkan pada objek lingkaran ini tidak akan tersnap untuk senternya ya. Jadi teman-teman harus mengetikkan shift plus C, maka ini akan tersnap ke center, ke tengah, seperti itu.
untuk shortcut selain C ini bisa juga menggunakan koma. Ini sama-sama untuk snap center ya. Kita membuat lingkaran, kita tekan shift plus koma. Nah, sini akan tersnap untuk titik tengahnya. Kita membuat garis, shift plus koma. Ini akan tersnap pada center. Jadi untuk kunci pintas objek snap center ini shift plus C atau shift plus koma. Di sini teman-teman bebas ya, mau menggunakan yang mana yang teman-teman nyaman untuk menggunakannya. Jadi saya sarankan teman-teman cukup ingat satu saja ini untuk yang nyaman pada tangan ya teman-teman. Dalam artian kita untuk shift plus C kan kita harus berjauhan antara shift sama C nya, sama komanya, sama koma. Jadi yang terdekat itu shift plus C, jadi kita ambil termudahnya saja. Oke, next untuk snap endpoint. Endpoint ini kita bisa lihat di sini ada kata-kata end. Jadi ini ujung ya teman-teman, titik ujung pada suatu objek. Kita coba membuat garis. Nah, sini masih tersnap nearest atau titik terdekat. Kita coba tekan shift plus E, kita arahkan ke sini, maka snapnya akan mengarah ke ujung objek ini. Nah, kita coba sekali lagi menggunakan shift plus E ini, shift plus E ya. Untuk yang endpoint ini di sini ada pertengahan ya teman-teman. Jadi ketika kita arahkan ke sini, maka titik snapnya ini akan tertangkap pada ujung sini. Jika kita lewat sedikit ke sini, ini akan mengarah ke kanan pada ujungnya. Kita coba shift plus E. Nah, kita arahkan ke sini lewat, maka snapnya akan ke ujung. Nah, ini juga sama seperti snap center ya teman-teman. Di sini ada dua kunci pintas. Ini menggunakan P. Teman-teman bisa coba. Kita langsung next saja. Jadi untuk seperti yang tadi, gimana teman-teman nyaman untuk menggunakannya, pilih salah satu dan diingat-ingat untuk shortcutnya. Next, di sini ada object snap midpoint. Jadi di sini ada kata-kata mid, jadi middle, pertengahan. Kita sedikit juga belajar bahasa Inggris ya teman-teman. Kenapa demikian? Untuk AutoCAD ini kan bahasanya menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi alangkah mudahnya gitu, lebih baiknya teman-teman sedikit demi sedikit paham untuk bahasa Inggrisnya. Jadi kita lebih paham untuk membaca atau berinteraksi dengan AutoCAD ini. Misalkan seperti ini teman-teman. Kita membuat circle. Di sini AutoCAD memberikan, bisa dibilang pertanyaan ya teman-teman. Di sini mau menggunakan 2P atau 3P misalkan saja teman-teman ya. Misalkan kita membuat ini. Jadi AutoCAD ini ketika kita mengetikkan sesuatu, AutoCAD akan membalas untuk perintah apa yang akan teman-teman buat. Jadi jika kita mengerti untuk bahasa di komandan ini, kita lebih
mudah dalam menggambar. Jadi intinya begini teman-teman, kita berinteraksi dengan teman kita. Jadi kalau kita saling mengerti bahasanya kan enak ya, jadi kita nyambung dalam ngobrol misalkan seperti itu. Oke, kita coba yang midpoint atau middle point ini. Kita membuat lingkaran, kita ketik shift plus V. Nah, di sini akan tersnap di tengah. Atau juga shift plus M. Kita coba shift plus M. Nah, ini tersnap ke tengah. Pada AutoCAD ini untuk yang kunci pintas snap ini masing-masing ada 2 ya. Saya juga kurang tahu kenapa di sini ada 2 pilihan. Ini bawaan AutoCAD-nya seperti ini. Atau teman-teman jika mau melihat kunci pintas ini, teman-teman bisa melihat di settingan ini, customize. Nah, di sini ada shortcut menu. Keyboard shortcut ini temporary override. Nah, di sini ada untuk keterangan untuk object snap center ini masing-masing ada 2 kunci pintas ya. Teman-teman bisa lihat di menu tadi. Oke, next di sini ada disable all snapping and tracking. Jadi ini maksudnya untuk mematikan objek snap. Kita lihat di sini aktif, karena di sini nyala biru, ini berarti aktif. Nah, kita coba membuat garis misalkan. Di sini objek snapnya aktif ya teman-teman. Jadi untuk disable all snapping ini untuk mematikan sementara objek snap, kita tekan shift plus D. Nah, di sini objek snapnya mati teman-teman, tidak ada yang tersnap. Jadi ini berfungsi untuk mematikan sementara, disable all snapping. Teman-teman bisa menggunakan shift D atau shift L. Untuk shift L ini teman-teman bisa coba. Next, di sini ada enable all snapping and tracking. Sorry teman-teman. Jadi kita coba matikan di sini off, object snap off. Nah, ketika kita membuat center misalkan, di sini kan mati nih. Kita mengetikkan shift plus S, nah maka di sini akan hidup lagi untuk object snapnya. Meskipun ini mati object snapnya, kita ketikkan shift S ini akan hidup temporary atau sementara. Ketika kita selesai menahan shift S ini akan kembali mati lagi. Ini mati, kita shift plus S akan hidup lagi untuk object snapnya. Di sini juga ada cara pintas kedua menggunakan shift titik koma. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi pada kesimpulannya, untuk object snap ini sangat penting dan sangat membantu sekali untuk proses penggambaran, untuk mempercepat dan mengakurasi ya teman-teman, untuk lebih presisi dalam proses penggambaran. Mungkin teman-teman ada pertanyaan seputar sharing-sharing santai kali ini, bisa isi saja di kolom komentar. Oke.
Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Thank you for watching and see you in the next video.